Shalom Bapak Ibu sekalian. Pagi ini saya rindu sekali untuk berbagi firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk bersatu di dalam doa, memohon kekuatan dari Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, yang penuh kasih, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, memohon pertolongan-Mu, agar kiranya Tuhan memberkati kami melalui firman Tuhan. Biarlah kasih-Mu mewarnai kehidupan kami, agar di dalam perjalanan kehidupan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Markus 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Markus 2 ayat 11 hingga ayat 12 saya akan bacakan kepada saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita memperhatikan secara seksama perintah yang disampaikan oleh Yesus di dalam Markus 2 ayat 11 ini merupakan suatu perintah yang sangat-sangat sederhana. Saya yakin semua orang pasti dapat melakukannya. Di sini Yesus memerintahkan akan 3 hal. Yang pertama, dia meminta orang itu untuk bangun. Lalu yang kedua, mengangkat tempat tidurnya, dan kemudian yang ketiga, pulang. Mudah bukan? Namun jika kita perhatikan secara seksama, perintah yang disampaikan oleh Yesus itu tidaklah semudah yang kita bayangkan. Menurut keterangan yang termuat di dalam judul perikop bacaan Markus 2 ayat 1 sampai 11, orang yang Yesus perintahkan untuk mengangkat tempat tidurnya adalah orang yang mengalami kelumpuhan badan. Jangankan untuk berjalan, untuk bangun dari tempat tidurnya pun dia sangat kesulitan, apalagi untuk mengangkat tempat tidurnya. Bisa dipastikan hal itu sangat sulit dan mustahil baginya. Pada pasalnya yang ketiga, sangat jelas dikatakan bahwa orang itu digotong oleh 4 rekannya menghadap Yesus. Ini menunjukkan kondisi yang memang betul-betul lumpuh, sehingga dia harus digotong bersama dengan tempat tidurnya. Bagaimana mungkin dia bisa mengangkat tempat tidurnya? Namun bacaan kita di pagi hari ini mengatakan bahwa Yesus betul-betul memerintahkan orang tersebut untuk bangun dan mengangkat tempat tidurnya, lalu kemudian menyuruhnya pulang. Apakah Yesus memerintahkan hal yang keliru baginya? Apakah Yesus tidak tahu bahwa orang itu lumpuh? Saya yakin bahwa perintah Yesus tersebut bukanlah perintah yang keliru. Saya juga yakin Yesus tahu persis bahwa orang itu benar-benar lumpuh. Karena di pasal yang ketiga sangat jelas dikatakan bahwa dia digotong oleh teman-temannya untuk berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus dengan mata kepalanya menyaksikan peristiwa tersebut. Saya yakin keempat temannya adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan atau kesibukan. Mereka pasti tidak ingin menghabiskan waktunya hanya untuk menghantarkan rekannya kalau rekannya tersebut tidak sakit, apalagi harus menggotongnya bersama dengan tempat tidurnya di hadapan Yesus. Melewati
kerumunan orang banyak, lalu menurunkannya dari atap rumah agar bisa berjumpa dengan Yesus. Hanya orang konyol yang melakukan hal tersebut, karena pastilah Yesus mengetahui niat mereka apabila mereka hendak memperdaya Yesus. Jadi yang diperintahkan Yesus adalah sebuah perintah yang dibuat dengan penuh kesadaran. Yesus betul-betul menyadari penderitaan tersebut. Dia peduli dengan apa yang dirasakannya. Hal itu yang mendorong Yesus untuk meminta orang tersebut bangkit dari tempat tidurnya dan menyuruhnya pulang ke rumah. Bagaimana dengan orang lumpuh itu? Apa yang bisa kita pelajari darinya? Sesungguhnya proses yang dialami oleh orang lumpuh tersebut tidaklah mudah. Dia diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Tidak mudah menerima keadaan seperti yang ia alami. Bisa saja dia putus asa dengan keadaannya. Apalagi pada saat itu banyak orang yang bisa membuatnya ragu akan kuasa Yesus. Namun dengan tekad yang kuat, dengan iman yang percaya kepada Yesus, dia datang dan berharap akan pertolongan yang datangnya dari Yesus. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita belajar dua hal dari renungan kita. Yang pertama, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Mengetahui. Dia tahu setiap pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup kita. Dia tahu apa yang kita rasakan selama ini. Karena itu, jikalau saat ini kita berada dalam pergumulan yang berat, jikalau kita merasakan tekanan yang membuat kita tidak berdaya, datanglah kepadanya. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia Allah yang penuh dengan kasih. Dia Allah yang peduli dengan keadaan kita. Dia akan menolong Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, mungkin di luar sana ada banyak orang yang meragukan kasih Kristus. Mungkin juga ada banyak orang yang membuat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian tidak yakin akan kuasanya. Bahkan banyak pribadi yang berusaha meyakinkan Bapak Ibu bahwa Yesus tidak memiliki kuasa. Namun sekali lagi saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, belajarlah dari orang lumpuh tersebut. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak hal yang membuat dia bisa terjatuh, namun dia yakin Yesus sanggup menyembuhkannya. Yesus mau mengobatinya. Karena itu dia datang dan berserah kepadanya. Maka Yesus menyembuhkan dan memulihkannya. Saudara-saudari sekalian, hari ini jika kamu mengalami pergumulan yang sangat berat, jika kamu kehilangan harapan, saya mau mengundang saudara-saudari sekalian, mengajak saudara-saudari sekalian, datanglah kepada Yesus. Katakanlah kepadanya, "Ya Yesus, aku yakin Engkau Allah yang penuh kuasa. Aku yakin Engkau mengasihi aku. Tolong aku Tuhan, berikan bagiku kelegaan. Tunjukkan bagiku jalan, sehingga aku bisa menghadapi segala pergumulan ini." Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kudus, Allah yang penuh dengan kuasa. Hari ini kami belajar banyak tentang Engkau ya Tuhan. Bagaimana Engkau mengasihi seorang yang lumpuh, Engkau membangkitkannya dan menyembuhkannya. Bapa, hari ini kami memohon kepadamu. Kami tahu Tuhan yang telah menyembuhkan orang lumpuh itu juga sanggup menyembuhkan kehidupan kami, menyembuhkan kami dari pergumulan kami, menyembuhkan kami dari persoalan kami. Hari ini kami menyerahkan kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, berikan kami kekuatan
sehingga kami dimampukan untuk melalui berbagai percobaan dan pergumulan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau menyerahkan setiap anak-anak-Mu, orang tua kami, khususnya Zaitun di GBKP, se-GBKP. Mari Tuhan memberkati setiap orang tua kami Zaitun. Di masa tuanya, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan. Hiburkan dia Tuhan di dalam kesepiannya. Tuntun mereka di dalam menapaki kehidupannya di masa-masa tuanya. Biarlah kasih Tuhan tetap senantiasa menolong mereka. Bapa, ini doa kami ya Tuhan. Kami berserah kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau ya yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.